Selamat malam, kawan-kawan sekalian. Ada dua materi yang ingin saya sampaikan yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang offering dan afirmasi. Ya, offering ya itu diartikan sebagai sesaji atau sesajen yang kita berikan kepada khodam yang kita miliki. Ya, dan sesajen ini bentuknya bisa bermacam-macam. Kalau khodamnya adalah khodam tipe-tipe kejawen begitu, biasanya offeringnya dengan kembang setaman, telur ayam, ya, atau minyak, jafaron, misik, ya, gaharu, dan lain sebagainya. Apabila khodamnya adalah tipe dark entitas, biasanya offeringnya dengan sperma, dengan darah, ya, kemudian dijemur di bawah sinar bulan, dan lain sebagainya. Sedangkan apabila khodamnya adalah tipe putihan atau white entity, white entitas, biasanya offeringnya dengan dibacakan Al-Fatihah, dibacakan doa, dan lain sebagainya. Boleh juga dengan dibakarkan bukhur, dibakarkan luban, ya, luban akmat, dan lain sebagainya. Atau juga ada beberapa khodam itu yang menyukai jika dibakarkan apel jin, ada yang suka jika dioles dengan minyak gondomayit, dan lain sebagainya. Ini luas sekali, offering ini luas sekali. Lalu apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah offering atau sesaji itu banyak orang yang takut saat melakukan karena dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dengan agama. Ya, sebenarnya suatu perbuatan dikatakan menyimpang itu bukan karena perbuatannya, tapi karena niat yang ada di dalam hatinya. Contoh begini, ya, contoh begini. Saya sedekah. Saya sedekah. Sedekah itu memberikan uang kepada orang lain. Niat saya sedekah adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tidak mencari imbalan. Ya sudah lillahi ta'ala. Ingin, hanya karena ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, saya sedekah. Konteks yang lain sama-sama sedekah, tapi karena takut. Misal, ketika kita di jalan, kemudian ketemu orang mati, ya, ada orang mati diusung pakai keranda mayat, lewat di jalan, kemudian kita tahu, ada orang mati. Kita mengeluarkan sedekah, biasanya melempar uang 2.000, 5.000, dan sebagainya. Niatnya apa? Niatnya karena takut, ya, niatnya karena takut. Kalau saya tidak melempar uang sebagai bentuk sedekah, maka saya akan sial. Coba perhatikan. Yang pertama, saya juga mengeluarkan uang, sedekah. Yang kedua, saya melempar uang, sama-sama mengeluarkan uang. Tapi yang pertama, niat saya karena saya ingin lillahi ta'ala. Yang kedua, saya mengeluarkan uang karena saya takut. Kalau saya tidak mengeluarkan uang, maka saya akan kena sial. Kenapa saya kena sial? Karena pas saya lewat di jalan raya, saya berpapasan dengan keranda mayat. Perhatikan ini. Sama kegiatannya, tapi beda niatnya, akan beda hasilnya. Yang pertama itu diperbolehkan karena sesuai syariat. Sedangkan yang kedua, percaya bahwa jika tidak mengeluarkan uang, ya, percaya jika tidak mengeluarkan uang saat berpapasan dengan keranda mayat akan sial. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena kita percaya pada selain bentuk-bentuk yang diperbolehkan. Kita percaya pada nasib sial jika bertemu dengan keranda mayat. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi offering, ya, sama-sama offering, sama-sama kegiatannya. Kalau niatnya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Anda tidak perlu takut, asalkan niatnya benar. Karena innama a'malu binniyat, segala sesuatu itu berasal dari niatnya. Contoh, saya membakar dupa sebagai hadiah. Wahai kodamku, misalnya Raja Omyang. Wahai kodamku Raja Omyang, hadirlah. Setelah hadir, kemudian ini ada dupa gaharu untukmu sebagai hadiah dariku. Ya, sebagai hadiah dariku. Ya, saya bacakan dulu Al-Fatihah kedupanya, kemudian saya tiupkan kedupanya. Setelah saya bacakan, saya tiupkan, saya bakar. Ini khususon untuk kamu sebagai hadiah dariku. Maka itu boleh. Offering seperti itu boleh. Tapi kalau offeringnya begini, aduh, sekarang sudah malam Jumat. Kalau saya tidak membakar dupa, saya takut kena balak. Saya takut kodam saya marah. Saya takut kodam saya ngamuk. Nah, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena yang pertama, kita membakar dupa untuk hadiah. Sedangkan yang kedua, kita membakar dupa karena takut.
Kalau saya tidak membakar dupa, maka saya akan kena bala, kena musibah. Kodam saya akan mengamuk. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi offering atau memberikan sesaji itu boleh, asalkan niatnya tepat. Sebagai hadiah, sebagai ungkapan terima kasih, sebagai upaya untuk mendekatkan, ya, kedekatan, itu boleh. Tapi kalau niatnya sebagai, kalau tidak malam Jumat bakar dupa nanti kualat, kalau malam Jumat nggak mengoles minyak nanti kodamnya ngamuk, kalau malam Jumat tidak dijemur di bawah sinar matahari nanti kodamnya pergi. Lah itu yang tidak boleh, ya. Kenapa? Takut itu jangan sama kodam, takut itu sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kodam itu kan sahabat kita, kodam itu kan teman kita. Sama kalau kita punya teman, ya, teman kerja, teman sekolah, teman kuliah. Temanku, yuk tak traktir makan apa? Makan bakso misalnya. Yuk tak traktir makan gorengan misalnya. Terus kemudian kalau traktir makan bakso atau traktir makan gorengan tadi niatnya hanya menyenangkan atau meningkatkan kedekatan dengan teman, maka itu boleh. Tapi kalau niatnya, kalau aku nggak belikan bakso kamu nih hari Jumat, aku akan kualat. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, jelas ya. Jadi kodam itu ibarat teman, ibarat manusia, ibarat teman manusia kita, yang kita perlu menjaga kedekatan dengan dia. Dengan cara apa? Memberikan hadiah. Nah, karena si kodam itu tidak makan bakso, tidak makan gorengan, ya, maka hadiahnya ya berupa dupa, berupa minyak, berupa doa, dan lain sebagainya. Itulah offering yang diperbolehkan. Jadi jelas ya, jangan salah ketika memberikan offering. Saya memberikan offering karena kalau saya tidak memberikan offering, nanti saya suruh nggak jalan. Oh, jangan salah. Kodam dari Padepokan Sengkelat sudah disumpah janji setia. Jadi dia pasti akan menjalankan perintah Anda apapun perintahnya, sesulit apapun perintahnya, bahkan jika taruhannya adalah nyawa. Ya, bahkan jika taruhannya adalah nyawa. Contoh, saya punya kodam nih, power 9. Saya suruh nyerang orang yang powernya 9,5. Kira-kira menang apa kalah? Jelas kalah, karena dari segi power dia sudah lebih lemah. Tapi dia nggak berani balik ke saya dan tidak berani menolak perintah saya, sehingga ini akan menyerang si orang tadi yang saya perintahkan, walaupun dia akan menyerang sampai mati karena jelas-jelas sudah kalah kok. Ibarat kita mau bertarung, kita sendirian, lawannya anak satu SMK begitu, ya jelas kita kalah. Tapi kita mau tidak berangkat takut, sehingga ya mau tidak mau, berani tidak berani kita akan berangkat walaupun taruhannya nyawa. Itulah kodam. Jadi kodam itu loyal luar biasa karena kodam dari Padepokan Sengkelat sudah disumpah janji untuk setia kepada tuannya. Jelas ya? Itu adalah offering. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang afirmasi. Afirmasi atau perintah, ya, afirmasi atau perintah. Sebagaimana sebuah perintah itu adalah doa. Ya, perintah itu adalah doa. Kita mengucapkan perintah itu seperti kita berdoa. Bagaimana sih kita berdoa? Khusyuk. Antara pikiran, ucapan, dan hati itu jadi satu. Contoh, saya sakit hati sama si X. Misal si X pimpinan saya, jahat sama saya, bentak-bentak saya, memperlakukan saya tidak manusiawi. Saya sakit hati. Maka afirmasinya seperti ini. Pegang vesselnya, panggil kodamnya, wahai kodamku si X. Misalnya kodam saya Raja Naga. Wahai kodamku si Raja Naga, hadirlah, hadir. Dengan pikiran, mulut, dan hati yang khusyuk. Si X itu pimpinan saya. Dia marah-marah sama saya padahal saya nggak salah sama dia. Dia marah-marah nggak jelas padahal saya nggak salah sama dia. Saya sakit hati. Saya tidak terima. Balaskan sakit hati saya. Maka balaskan sakit hati saya itu antara ini, dan ini jadi satu. Jangan kok ininya balaskan sakit hati saya, ininya balaskan sakit hati saya, tapi hatinya takut. Waduh, nanti kalau saya balas, saya terus dipecat, jangan. Jangan kayak gitu. Kalau Anda seperti itu, berarti afirmasi Anda tidak khusyuk. Dan jangan heran kalau Anda afirmasi tidak khusyuk, kodam tidak jalan. Karena kodam tidak membaca perintah Anda sebagai suatu keinginan yang benar-benar diingini. Seperti itu. Itu contohnya. Dan cara itu berlaku juga untuk perintah yang lain. Apakah itu pengasihan, apakah itu kerejekian, apakah itu proteksi, pembersihan area, dan sebagainya. Sama caranya. Yaitu kuncinya ada di sini, dan sini yang khusyuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah khusyuk adalah percaya. Ya, sebagaimana ada berdoa, yaitu kita harus husnudon atau percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Maka afirmasi pun sama. Kita harus percaya bahwa kodam benar-benar menjalankan perintah sesuai yang kita perintahkan. Itu harus percaya. Kalau kita nggak percaya, apa gunanya kita punya kodam?
Ya, saya pernah punya pemahar namanya Setio, orang Pekalongan. Dia itu nggak pernah percaya sama kodamnya. Bahkan dia pernah bertanya pada saya bahwa, Ki, saya mau bertanya sama kodam melalui pendulum. Pertanyaan saya begini, wahai kodam, apakah kamu membangkang perintah saya? Bayangkan, ya, pertanyaannya itu loh, apakah kamu membangkang perintah saya? Bayangkan jika itu sahabat Anda, ya, sahabat Anda yang bertanya pada Anda, bertanya bahwa, hei sahabatku, apakah kamu mengkhianatiku? Bayangkan bagaimana perasaan Anda ketika ditanya seperti itu. Itu adalah kepercayaan yang sudah paling tinggi levelnya, yaitu. Makanya ya tidak heran kalau kodamnya nggak pernah jalan ketika diperintah. Kenapa? Karena dia selalu curiga. Dia tidak pernah percaya pada kodamnya. Dia tidak pernah percaya bahwa kodamnya itu loyal dan akan menjalankan perintah dia dengan sungguh-sungguh. Ya, ngeri. Akhirnya karena tidak mau ruwet, tidak mau ribet, karena sudah saya bimbing selama sebulan, ya. Jadi di Padepokan Sengkelat kalau Anda memahar di kami, maka akan kami bimbing. Ya, kami punya 2 grup silaturahmi khusus untuk pembimbingan para pemahar. Dan dia sudah saya bimbing selama 1 bulan. Ternyata efek benefit nggak pernah jalan. Kenapa kok nggak pernah jalan? Karena dia tidak pernah puas. Jadi usut punya usut, ternyata sudah jalan tapi dia menganggapnya tidak jalan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap dia memerintahkan sesuatu dia tidak pernah percaya. Jadi bagaimana kodam mau berjalan dengan baik kalau dia tidak pernah puas? Dan yang kedua tidak pernah percaya. Sehingga akhirnya daripada ribet, daripada ruwet, saya kembalikan maharnya. Ini maharmu saya kembalikan barangnya ke saya. Seperti itu. Itulah cara main Padepokan Sengkelat. Kami tidak mau ribet, tidak mau ruwet. Kalau pemahar itu bisa diarahkan, akan kami arahkan. Kalau tidak bisa, ya udah nggak usah memahar. Duit saya kembalikan kodamnya. Selesai. Ya, mudah. Ya, tanpa bertele-tele, tanpa ribet, tanpa ruwet. Nah, kemudian si Azimat yang katanya nggak jalan itu tadi, ketika tiba di saya dimarahi oleh orang lain, orang Jakarta. Apa yang terjadi? Azimat sore datang, malam dia bonding, besok pagi dia afirmasi, jalan sesuai perintah dia. Dia berharap investor menanam uang 500 juta. Dan apa yang dia dapat? Penolakan. Begitu kodam datang, dia bonding. Setelah bonding, besoknya dia afirmasi supaya si investor tadi mau menambah uangnya. Apa yang terjadi? Menanam 2 miliar. Dan itu sungguh-sungguh. Ya, testimoninya ada. Bisa Anda cek di fanpage saya. Seperti itulah cara bermain kodam. Seperti itulah cara menggunakan kodam. Kita harus pinter-pinter. Kalau kita tidak cerdas di sini, ya susah. Karena kodam itu udah pakem, ukurannya segitu. Dan apakah suatu kodam itu akan melampaui batas-batas logika, melampaui batas-batas kreativitas, itu tergantung IQ kita, bagaimana kita memposisikan diri dalam memakai si kodam tadi. Seperti itu. Ya. Baik teman-teman sekalian, sudah 4 materi yang saya sampaikan. Ada bonding, ada penyelarasan, kemudian saya lanjut dengan offering dan afirmasi, ya. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, ya. Jika Anda punya pertanyaan apapun, boleh Anda ketik di kolom komentar, atau Anda boleh berkirim pesan kepada saya langsung melalui WhatsApp Padepokan Sengkelat di 08533 0-nya 4 kali 442. Ingat, kami memiliki ada fanpage atas nama Jejak Mistis, kemudian ada FB atas nama saya pribadi, nama asli yaitu Diki Wira, kemudian ada channel Jejak Mistis, ya, kemudian ada grup silaturahmi free di WhatsApp, ya, di aplikasi WhatsApp. Cara joinnya gratis, ya, tinggal kirim nama lengkap dan kota asal saja melalui WhatsApp ke nomor saya pribadi. Terima kasih teman-teman semuanya karena telah menyimak hingga akhir, begitu ya. Sampai jumpa di channel-channel berikutnya. Selamat malam.